Halo semua, selamat datang di channel Beta Marsyajar. Kali ini kita masih tetap belajar tentang tema 1, yaitu di subtema 1, pembelajaran 3. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk hari ini, yang akan kita capai untuk hari ini. Oke, mari kita mulai pelajaran kita. Kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang sudah kita pelajari, ada yang pertama itu generatif, dan yang selanjutnya yaitu vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemarin juga kita sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan apa itu perkembangbiakan secara vegetatif. Saya ulangi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, yaitu perkembangbiakan melalui proses jatuhnya sel kelamin jantan atau benang sari di sel kelamin betina atau kepala putih. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah vegetatif yang terjadi secara langsung, tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif yang dibantu oleh manusia. Kali ini kita akan membahas vegetatif alami. Oke, vegetatif alami yang pertama adalah spora. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah tumbuhan paku. Sini yang di belakangnya ini, kalau ada bintik-bintiknya ini, nanti ini akan jadi warna hitam, itu yang disebut dengan spora. Jadi tumbuhan ini berkembang biak dengan cara spora. Ini di belakang daunnya ada spores. Itu nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, kira-kira seperti ini proses dari pertumbuhannya. Kalau kamu perhatikan. Oke, selanjutnya akar tinggal. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal. Ini adalah jahe. Maaf. Ini adalah kunyit. Ini jahe. Nah, jadi ini tumbuhan akar tinggal. Ini berkembang biak dengan cara akar tinggalnya. Jadi misalkan ini bisa kamu perhatikan. Ini ada tumbuh-tumbuhan baru dari akar tinggalnya ini. Nah, nanti dia akan ada lagi tumbuhan baru lagi. Nah, kira-kira seperti itu perkembangbiakan akar tinggal. Umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang putih. Cara perkembangbiakannya ini ada juga bunga bakung, tulip, bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Jadi ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Umbi batang. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Yaitu contohnya adalah kentang. Jadi umbi dari kentang ini nanti akan menjadi tumbuhan baru. Jadi yang ditanam kembali ini biasanya untuk para petani itu adalah umbinya ini. Umbinya ini tanam kembali maka akan tumbuhlah yang namanya kentang yang baru atau tumbuhan baru. Nah, coba perhatikan ini umbinya. Ada ini tunas-tunas baru di dalam umbinya. Ini nanti akan menjadi tumbuhan yang baru. Geragi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah stroberi. Kalau kamu suka stroberi, baru kamu tahu bahwa stroberi itu dapat berkembang biak dengan cara geragi. Geragi atau disebut juga dengan stolon. Nah, ini.
Inilah yang disebut dengan cara perkembangbiakan tumbuhan secara geragi atau stolon. Nah, ini ada tumbuhan baru, ada satu pertama sekali yang disebut dengan tumbuhannya. Nanti lama-kelamaan dia akan ada tumbuhan di sekitarnya. Nah, ini tumbuh dia lagi ini. Nah, maka ini akan menjadi tumbuhan yang baru. Sedangkan selanjutnya adalah pisang. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara tunas. Nah, ini bisa kau lihat satu batang pohon, nanti akan tumbuh tunas dari samping-sampingnya ini. Dan ini bisa ditanam kembali di tempat yang lain atau bisa juga di sini. Biasanya untuk menanam pisang, tunasnya ini akan dipotong, ditanam di media baru. Nah, jadi nanti ini akan kembali berbuah seperti induknya. Tunas adventif. Ini adalah tunas adventif. Kalau kau perhatikan di daun dari bunga cocor bebek ini, ada ini tumbuhan-tumbuhan kecil di pinggiran daunnya. Jadi kalau nanti tumbuhan-tumbuhan kecil ini yang tumbuh di pinggir daunnya ini akan jatuh ke tanah, maka ini akan menjadi tumbuhan baru. Jadi inilah yang disebut dengan tunas adventif. Dari pinggiran daunnya ini nanti, ini tunas-tunasnya ini akan jatuh ke tanah sehingga tumbuhlah tumbuhan baru, cocor bebek yang baru. Kira-kira seperti itu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jadi kamu boleh mengidentifikasi bagaimana cara perkembangbiakannya secara spora, tumbuhan apa saja yang ada di sekitarmu dengan berkembang biak secara spora, secara akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragi, tunas adventif. Bisa kamu cari di sekitarmu. Lihat tumbuhannya apakah itu berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Kalau dia vegetatif yang bagaimana? Apakah vegetatif buatan? Apakah vegetatif alami? Kalau vegetatif alami, ya bisa kamu cari lagi dia di mana? Di sini. Yang mana dia perkembangbiakannya. Oke. Semua tumbuhan yang ada di sekitar kita berkembang biak dengan caranya masing-masing yang berbagai dan unik. Sehingga kita perlu untuk ikut serta di dalam melestarikan tumbuhan itu. Supaya kelestariannya dapat berlangsung, kita dapat menerima manfaat yang diberikan oleh tumbuhan tersebut. Bukan hanya kita saja, tetapi anak cucu kita kelak nanti. Nah, sekarang kamu sudah tahu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, kali ini kamu akan mencari ide pokok dari teks yang ada di bukumu, yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan. Dari teks ini kamu cari ide pokoknya. Kamu masih ingat kan? Di pembelajaran 1 kita sudah belajar bagaimana cara mencari yang namanya ide pokok. Kalau kamu lupa, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ingat, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas di dalam paragraf. Nah, cara mencari ide pokok yang pertama, cari kalimat utama atau apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan nomor 2-nya, jika kalimat utama ini terlalu panjang, kamu perlu menghilangkan beberapa kalimat yang tidak mengurangi makna utama dari kalimat. Sedangkan yang ketiga adalah menyimpulkan paragraf jika kalimat utama kurang mewakili. Nah, di sini nomor 1-nya cari kalimat utama. Mencari kalimat utama kita sudah belajar di kelas 4 bahwa mencari kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragrafnya. Jadi kau perhatikan awal paragrafnya, kau perhatikan akhir paragrafnya. Kalau tidak ada, biasanya itu campuran. Ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Nah, yang kedua tadi, jika kalimat utamanya terlalu panjang, maka perlu hilangkan beberapa kalimat yang tidak mengurangi makna utama dari kalimat. Maka, kalau tidak ada itu, maka kamu perlu menyimpulkan paragraf jika kalimat utama kurang mewakili. Oke, sudah bisa kamu kerjakan, silahkan kerjakan. Demikian pelajaran kita, sekian dan terima kasih.